Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar ya mengenai bilangan pecahan. Tapi kali ini kita akan masuk ke penerapan konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan ya, edisi yang pertama. Saya langsung aja bahasnya. Kali ini saya menggunakan contoh soal ya. Hananya, Misael, dan Azaria masing-masing meminum susu dengan jumlah yang berbeda-beda setiap hari. Hananya meminum 5/6 liter susu. Misael meminum 7/12 liter susu, dan Azaria meminum 11/12 liter susu. Berapa banyak susu yang mereka minum seluruhnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, pertama kita harus baca dengan baik dan memahami makna dari setiap kalimat. Perhatikan kata seluruhnya di sini, ya. Kalimat seluruhnya di sini, ini terletak pada kalimat tanya, ya. Jadi ketika kamu mau mengerjakan kalimat soal matematika yang bentuknya cerita, kamu harus bisa membaca dengan baik dan memahami makna dari setiap kalimat. Lalu perhatikan kalimat tanya yang ada di soal. Kamu harus tahu kira-kira apa yang ditanyakan. Kalau kamu nggak tahu apa yang ditanya, bagaimana kamu bisa menjawabnya? Jadi kamu harus tahu apa yang ditanya. Jadi berapa banyak susu yang mereka minum? Nah, dari kalimat tanya ini, ya, bisa kita artikan sebagai berikut ini. Nah, kita bisa tulis bentuk model matematikanya seperti ini ya. Jadi kata seluruhnya ini menandakan penjumlahan ya, jumlah dari keseluruhan. Maka kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan cara menjumlahkan setiap data yang ada di sini ya. Jadi 5/6 liter ya ditambah 7/12 liter sini ditambah 11/12 ya dari soal ini. Maka setelah kita memiliki model matematika yang seperti ini, apa yang harus kamu lakukan dalam penjumlahan pecahan? Perhatikan penyebutnya, ya. Kamu harus pastikan untuk menjumlahkan pecahan atau mengurangkan pecahan, penyebut harus dalam bentuk yang sama, angka yang sama, satuan yang sama, ya. Sedangkan ini mesti berbeda, 6 dengan 12. Maka kita harus menggunakan prinsip KPK atau kelipatan terdekatnya untuk menentukan KPK-nya dari 6 dan 12. Ternyata KPK dari 6 dan 12 adalah 12. Maka, kita bisa ubah semua penyebutnya ke dalam bentuk 12. Nah, 6 menjadi 12 ini dikali berapa? Dikali 2. Maka, 5 menjadi 10, ini juga kita kali 2. Ya, harus bentuk yang sama. Ini adalah konsep pecahan senilai. Jadi 5/6 ini senilai dengan 10/12. Nah, setelah semuanya sudah kita ubah ke dalam pecahan sejenis, maka kita bisa langsung jumlahkan. 10 tambah 7 tambah 11 hasilnya berapa? 28. Nah, 28/12. Ternyata pembilangnya masih lebih besar dibandingkan penyebutnya. Dengan ini, karena pembilangnya lebih besar, kita bisa mengubah pecahan biasa ini ke dalam bentuk yang paling sederhana, ke dalam pecahan campuran, ya. Saya menggunakan cara yang ini ya, yang seperti ini. Jadi saya pecah nih, 28 ini saya pecah menjadi 24 ditambah 4. Nah, 24 tambah 4, ini adalah sama dengan 28. Jadi nilainya sama ya, cuma bentuknya beda. Kenapa saya ubah begini? Karena saya kalau 24 dibagi 12 itu bisa, ya. 24 dibagi 12 itu hasilnya 2. Nah, lalu ditambah 4/12 nih ya, 4/12. Ternyata 4/12 ini masih memiliki faktor pembagi yang sama. Jadi bisa dibagi, disederhanakan kembali. Jadi 4 kita bagi berapa? Biar menjadi 1/3, kita bagi 4. 4 bagi 4, 1. Lalu 12 dibagi 4, 3 hasilnya. Oke, saya punya cara yang kedua, yaitu dengan pembagian panjang atau Progapit. Kamu bisa ubah 28/12 ini menjadi pecahan campuran dengan cara seperti ini ya. Jadi 28 dibagi 12. 12 dikali berapa mendekati 28 dikali 2, yaitu 24. Kita kurangin. 28 dikurangi 24 hasilnya 4.
Jadi kita bisa tulis 2 ini adalah hasil bagi, ditaruh di samping, lalu 4 ini adalah sisa dijadikan pembilang, dan pembagi ini adalah penyebut, ya 12 sebagai penyebut, seperti ini. Nah, jangan lupa kalimat kesimpulannya. Jadi, mereka meminum sebanyak 21/3 liter susu seluruhnya. Oke? Mudah kan? Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, Ibu Hana mempunyai pita sepanjang 9 meter. Ibu Hana menjual 1/5 meter pada pagi hari dan 7/10 meter pada sore hari. Ya, berapa meter sisa pita yang dimiliki oleh Ibu Hana? Ya, pertama kita ubah soal cerita menjadi model matematika. Kata menjual itu memiliki arti pengurangan. Berarti lihat ya, yang namanya dijual berarti otomatis pitanya ya, yang pertamanya 9 meter itu akan selalu berkurang. Semakin sedikit gitu ya, karena dikurangin. Dijual kan berarti kan kita kurangi. Oke? Maka bisa kita tulis kalimat cerita ini ke dalam model matematikanya. Jadi kita punya 9, kita kurang dengan 1/5, lalu dikurang lagi 7/10. Nah, lihat. Jadi 9 ini saya ubah menjadi 8 tambah 1. 8 tambah 1 sama dengan 9 kan? Iya, benar. Maka lalu 5 sama 10, kita lihat KPK-nya. KPK 5 dan 10 adalah 10. Nah, kalau 5 jadi 10 itu dikali berapa? Dikali 2. Nah, jadi 1 pun harus dikali 2. Sama dengan 2 di sini. Perhatikan selanjutnya. 1 ini saya ubah menjadi 10/10. Perhatikan ya setiap perubahan-perubahan ini ya. Nah, kenapa 10/10? Karena ya 10 dibagi 10 ini hasilnya 1, sama. Nilai ini sama ya, cuma bentuknya beda. Kenapa saya bikin 10/10? Karena saya mau membuat pecahan 1 ini 1 ini menjadi pecahan sejenis dengan 2/10 dengan 7/10. Yaitu penyebutnya harus 10. Kalau penyebutnya 10, berarti atasnya juga harus 10 biar sama dengan 1. Ya. Nah, dari sini kita gampang nih. Berarti kamu tinggal kurangkan. Seperti ini, 10 dikurang 2 dikurang 7. Yang hasilnya adalah 1. Jadi 8 1/10 jawabannya. Nah, ini cara yang kedua. Mungkin kalau ini agak bingung, kamu bisa pakai cara yang kedua. Ya. 9 dikurang 1/5 dikurang 7/10. Ini sama dengan yang ini ya. Lalu lihat ini. 9 ini saya ubah jadi 9/1. 9 dibagi 1 ya hasilnya 9. Nggak berubah nilai. Sama. Nah, sekarang lihat bentuk ini. Bentuknya penyebutnya adalah 1, 5, dan 10. Kita harus cari KPK-nya. Karena kita harus ubah ke pecahan yang sejenis. Yang bentuknya sama gitu ya. KPK dari 1, 5, dan 10 adalah 10. Kita ubah semuanya ke per 10. Nah, 1 menjadi 10, ini dikali 10. Kalau penyebutnya dikali 10, maka pembilangnya harus dikali 10. Jadi 90 di sini. 5 menjadi 10 itu dikali 2. Maka 1 dikali 2 sama dengan 20. Kalau yang ini tetap ya. Nah, setelah penyebutnya sama, maka kamu langsung bisa kurangkan. 90 dikurang 2 dikurang 7. Hasilnya 81/10. 81/10 ini kalau saya mau ubah gimana kepecahan campurannya? Saya menggunakan cara ini ya, lebih gampang. 80/10 ditambah 1/10. 80 dibagi 10 berapa? 8. 1/10 tetap. Lalu menjadi 81/10. Oke. Jadi sisa pita Ibu Hana adalah 81/10 meter. Oke? Sampai di sini mengerti? Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Abraham selalu diberikan uang jajan 1 kali setiap bulannya. Jadi cuma sekali sebulan ya dia dapat uang jajan. Ia selalu menyisihkan 1/9 bagian dari uang jajan miliknya untuk ditabung terlebih dahulu. Jadi sebelum digunakan uangnya itu ditabung dulu. 1/9 bagian. Nah, setelah menabung, ternyata Abraham hanya menggunakan 3/5 bagian uang jajannya selama 1 bulan dan sisanya ia akan kembalikan kepada orang tuanya. Jadi ya,
Jadi dalam sebulan Abraham hanya menggunakan 3/5 bagian setelah dia menabung untuk jajan. Nah, dari setelah dia pakai untuk jajan, ternyata uang itu sisa dan akan dikembalikan kepada orang tuanya. Nah, berapa bagian sisa uang Abraham? Nah, sekarang saya bentuk gambar seperti ini ya. Nah, bagian ini adalah bagian 1/9, ya. Nah, kalau saya ubah ke pecahan sejenis, ya, menjadi 5/45. Kenapa? Karena 9 dikali 5 hasilnya 45, kalau bawahnya dikali 5, bawah atasnya dikali 5. Nah, 45 ini dari mana sih? Kenapa saya bisa langsung gambarkan bentuk seperti ini? Kenapa saya bisa langsung gambar, ini kalau kamu hitung satu-satu ya, kotak ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai sini, ujung sini, ini totalnya adalah 45. Dapat dari mana angka 45? Ya, karena ini, nah, kenapa saya bisa bikin 45? Karena dari sini nih, saya asumsikan gambar ini adalah mewakili uang Abraham seluruhnya. Jadi uang Abraham utuh itu seperti ini gambarnya. Saya gambarkan seperti ini. 45 kotak saya bikin ya. Dari mana? Dari sini. Dari 1/9 sama 3/5. Nah, saya tahu 9 sama 5 ini KPK-nya adalah 45. Ya, makanya saya bikin 45 kotak. Oke. Lalu saya bagi nih. Jadi saya mau gambar 1/9 itu kira-kira berapa sih besarnya? Ternyata seperti ini gambarnya. Nah, 1/9 ini senilai dengan 5/45 begitu. Dan 3/5 ini senilai dengan 27/45. Nah, 1/9 ini adalah yang ditabung, yang hijau adalah ditabung, sedangkan yang merah ini adalah uang yang digunakan. Jadi ditabungnya segini nih, 1, 2, 3, 4, 5 nih, 5 ya. 5 bagian dari 45, lalu digunakan itu 27 bagian nih, yang merah nih. Ini digunakan. Nah, yang inilah yang namanya sisa. Ya, sisanya ini yang akan dikembalikan ke orang tuanya. Coba kita lihat. Nah, jadi kita harus tahu dulu kira-kira berapa banyak uang yang dipakai oleh Abraham. Baik itu untuk ditabung atau dibuat uang jajan selama 1 bulan. Nah, itu adalah sebanyak ini, dari yang warna hijau sampai warna merah. Ini adalah total uang keseluruhan yang Abraham habiskan selama 1 bulan, baik itu ditabung atau untuk jajan ya. Berapa banyak ini? Gampangnya adalah seperti ini. Kita jumlahkan aja, kenapa? Kan udah sama nih penyebutnya, 45 dengan 45. Jadi kita tinggal jumlahkan. Karena adalah sejenis. Jadi ternyata uang yang dipakai Abraham untuk ditabung dan untuk dibuat jajan adalah 32/45. Bagian saja yang digunakan. Nah, kalau dari sini sampai sini adalah 32/45, maka sisanya berapa? Ayo. Ini sisanya. Nah, kamu udah tahu kan kalau uang Abraham utuh itu adalah 1 bagian. 1 bagian, ini 1 bagian nih, utuh. Nah, 1 bagian itu sama dengan 45/45, hasilnya 1, ya kan? Maka kita bisa tulis gini, uang Abraham seluruhnya dikurang, ya dari sini sampai sini, dikurang uang Abraham yang digunakan, 32/45. Maka hasilnya adalah 13/45. Ini secara gambar ya. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana menggunakan prinsip matematikanya ya, setelah ini. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini contoh yang tadi, ya soalnya juga sama, ya. Kita lihat ya, Abraham selalu diberikan uang jajan 1 kali setiap bulannya. Berarti uangnya masih utuh nih, baru diberikan. Lalu ia menyisihkan 1/9 bagian untuk jajan. Dari uang jajan miliknya untuk ditabung terlebih dahulu. Jadi 1/9 untuk ditabung dan 3/5 bagian ini untuk jajan. Jadi kan ini bentuknya pengurangan ya di sini ya.
Jadi dari utuh kita kurangkan untuk ditabung, lalu kita kurangkan untuk buat jajan. Pertanyaannya adalah berapa bagian sisa uang Abraham? Ini pertanyaannya, harus kamu pahami ya. Pertama kita ubah kalimat cerita ke dalam model matematikanya. Nah, seluruh uang Abraham itu dikurang uang yang untuk ditabung, lalu dikurang uang jajan. Dapatlah sisa. Ya. Seluruh uang Abraham ini berapa? Di sini nggak dijelasin loh berapa bagian uang Abraham. Tadi kalau digambar, dari gambar, tadi kan kita lihat ya, kalau seluruh uang Abraham itu satu bagian. Nih, satu bagian, satu utuh, gitu ya. Belum dipecah, misi utuh, satu bagian. Oke, lalu kita kurang 1/9, ini uang ditabung. Jadi yang ditabung ini 1/9, dikurang lagi 3/5, maka dapatnya sisa. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan, kita harus lihat penyebutnya sudah sama atau belum, gitu ya. Harus dibentuk ke dalam bentuk yang sama, lihat. Nah, menariknya adalah begini, 1 ini saya ubah 1/1, benar nggak? Sama nggak hasilnya sih 1 dibagi 1, 1? Iya sama. Karena biar kalian nggak bingung aja, ternyata dia punya penyebut, begitu. Jadi kita lihat penyebutnya 1, 9, dan 5. Ini KPK-nya berapa? KPK-nya adalah 45, begitu. Maka kita bisa ubah seperti ini. Jadi ini 45/45, ya, dikurang 5/45. Dari mana 5/45? Lihat 9 menjadi 45 itu dikali 5. Kalau penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya yang 1 ini harus dikali 5. 1 dikali 5 hasilnya 5. Ya, dikurang 27/45. Dapat dari mana 27? Dari sini 5 dibagi 5 akan menjadi 45, itu dikali 9. Maka karena penyebutnya dikali 9, maka pembilangnya pun harus dikali 9 menjadi 27. Nah, setelah dalam bentuk yang sama, baru kita bisa kurangkan. 45 dikurangin 5 dikurang 27. Dibagi 45. Hasilnya adalah 13/45. Jadi uang Abraham yang dikembalikan adalah 13/45 bagian dari keseluruhan. Oke, sampai di sini ya pembelajaran kita. Nanti kalau misalnya masih belum jelas, kalian bisa ulangi video ini kembali dan catat dengan baik. Terima kasih.